Hello, doctors. We are PPDSG, PPDS Germany, your gateway to a brighter future. PPDSG was established by multiple physicians who experienced training in Germany. They worked hard and invented PPDSG with one-door service, ODS, which will assist you in entering residency training in Germany. After years long of studying, you may have reached a point in your medical journey where you feel bored, exhausted, or even stuck. This, my friends, is an opportunity you shouldn't miss. PPSG can get you where you want to be in your medical career. Germany offers high-quality medical education for doctors. You will get paid during residency, and it allows good work-life balance. ODS provides you information about Germany and assistance with preparation of important documents, visa application, language courses, and housing, transportation from the airport to your new residence in Germany, residence permit application in Germany, entering medical language exam course, entering equivalence exam courses and applying for other required exams, obtaining a permanent medical registration, job application and interviews in multiple hospitals, adapting to your new life in Germany. And most importantly, we will guide you throughout this exciting process from the beginning and during the specialist training. PPDSG provides excellent service and expertise. Are you ready to experience a new chapter in your life with PPDSG in Germany? Visit us at www.ppds-germany.com or email us for further details. Tiga tandaan. Oke, baik. Selamat malam. Saya ucapkan selamat datang pada para peserta live webinar yang malam hari ini sudah join. Saya ucapkan selamat datang juga kepada founder PPDS Germany, ada Dr. Yanuar Zulkarnain. Selamat malam, Dr. Yanuar. Kabar, Dok? Sehat. Oke, dan kita juga telah kedatangan hadir pada malam hari ini narasumber kita pada live webinar pada malam hari ini. Selamat malam, Dr. Handoko Suhardi. Selamat malam, Pak Islah. Ya, kalau di Jerman saat ini jam 3 sore atau jam 4 sore, Dok? Jam 2 sore, jam 2 siang. Oh, jam 2 siang ya, Dok ya. Jadi Iya. sedang cerah-cerahnya nih ya di Jerman ya kalau hari Lagi ini. cerah-cerah. Oke. Dan saya ucapkan selamat datang juga kepada para peserta live webinar kita pada malam hari ini. Sambil menunggu rekan-rekan kita yang lain, mohon izin saya inginkan dari para peserta, yaitu teman-teman dari para dokter sekalian. Mungkin malam hari ini para dokter sekalian hadir dari seluruh Nusantara ya. Jadi oleh karena itu, sebelum kita mulai, saya ingin juga mengenal ya para dokter sekalian, ini hadir dari kota mana. Jadi boleh diketik di kolom chat atau di kolom komentar para peserta kita pada malam hari ini dari kota mana domisilinya ya. Mungkin bisa diketik nama sapaannya atau nama panggilannya, Dok, sambil kita mengenal ya. Sambil saya coba lihat ini kira-kira teman-teman dokter pada malam hari ini hadir dari kota mana saja gitu ya. Oke, ada salam kenal dari Dr. Archie dari Jakarta Barat. Oke, nggak jauh ya dari sini. Salam kenal Dr. Anet Pardede dari Jakarta juga. Nama Dr. Archie. Oke, salam kenal. Yang lain boleh kita ketik dulu di kolom chat, di kolom komentar. Kira-kira ini datang dari kota mana saja ya. Oke, sudah mulai ketik lagi nih. Ada Dr. Erik dari Jakarta Barat, Dr. Bella dari Cianjur, Dr. Rani dari Bandung. Oke. Salam kenal juga Dr. Naura dari Jakarta Pusat ya. Dr. Ariel dari Bogor, Dr. Misha dari Solo, Dr. Mustika dari Tangerang. Oke, baik. Dan mungkin ada beberapa dokter lain yang sedang join pada malam hari ini. Sebelum mengawali sesi live webinar pada malam hari ini, saya mohon izin berkenan para dokter sekalian mungkin untuk open kamera dulu.
karena kita akan foto bersama di sesi awal ini ya. Sebelum nanti saya buka, saya akan mengambil atau tag foto dulu ya. Oke, dan welcome juga untuk Dr. Matt Widianto Hantareja ya. Selamat malam, dokter. Ya, kalau boleh saya perkenalkan, ini Dokter Widi. Nggak tahu kameranya nyala apa enggak. Ini sahabat saya ya. Oke, Kami kuliah bareng di Jerman, terus mungkin udah 4-5 tahun ya nggak kontak ya. Jadi kita kuliah tuh benar-benar bareng. Terus terpisah lama, ketemu lagi kemarin di website ya. Jadi saya undang aja untuk memantau adik-adik. Ini dokter kepala, sekarang kerja di mana, Wid? House. Mungkin mungkin bisa cerita, Widi. Halo, Dokter Widi. Dokter Widi. Tuh. Siap. Ini teman saya nih. Ini bosnya ginekologi dan gebut Sailkunda. Ya, Waduh, bisa aja Bapak ini. ya malam. Ya, jadi terima kasih juga buat undangannya, buat Dr. Yanuar Zulkarnain. Saya udah di Bayern, Schweinfurt, Leopoldina Krankenhaus. Profesinya sebagai dokter obgyn. Terus, tapi lebih kebanyakan di bidang operatif ginekologi. Siap, dok. Ya, nanti Dokter Widi kita undang tahun depan. Dulu saya ingat kalau saya ujian nggak lulus, saya nanyanya Dokter Widi. Karena Dokter Widi tuh ujiannya lulus terus beliau ya. Selamat datang Dokter Widi. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima Balik kasih. balik ke juga selamat datang untuk bisa di mute yang lain, Pak Islah kayaknya ada Oke, yang siap, bicara dok. ya. Sudah saya mute. Ya. Selamat datang juga untuk ya adik-adik saya dari anggota PPDS. Saya lihat ada Dokter Aron yang sudah di Jerman. Hai Dokter Aron, lagi kerjaan FSP. Ada Ivanda, saya lihat ada siapa lagi di sini. Oh, ada Erik, ada siapa lagi nih? Ya, saya nggak bisa sebut satu-satu ya. Tapi terima kasih datang ke PPDS webinar malam ini ya. Oke, ya over ke Faisal lagi. Oke, baik. Terima kasih. Selamat datang sekali lagi untuk para peserta live webinar. Saya akan mulai di sesi malam hari ini. Baik, saya ucapkan selamat datang dan saya ucapkan selamat malam para peserta live webinar di tanggal 14 September 2024 ini. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya salam sejahtera untuk kita semua ya, para dokter sekalian. Senang sekali pada malam hari ini saya bisa membersamai lagi sebagai moderator live webinar PPDS Germany. Dan tema kita pada malam hari ini juga tema yang bahasanya mungkin tidak terlalu berat ya buat teman-teman, buat para dokter sekalian, tapi ini cukup menarik untuk kita bahas. Telah hadir di room Zoom kita pada malam hari ini narasumber kita yaitu Dr. Handoko Suhardi. Beliau asisten arts in area medicine, kardiolog dari Deutschland ya, Dok ya. Saat ini beliau stay di Jerman dan sesi kita pada malam hari ini tentunya nanti pertama akan sama-sama kita dengarkan sekilas tentang PPDS Germany yang akan disampaikan oleh founder yaitu Dr. Yanuar Zulkarnain. Mudah-mudahan juga hadir para founder yang lainnya, ada Dr. Sandi, Dr. Yosef. Mudah-mudahan beliau sudah fit, sudah sehat kembali ya, dan juga para founder yang lainnya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi, seperti yang saya bilang tadi, para dokter sekalian, mohon izin saya akan ambil tag dari kamera pada malam hari ini sebagai dokumentasi, dan saya mohon sekali untuk kita
buka dulu ya kameranya sementara nih. Jadi yang belum dibuka kameranya, saya izin sapa ada Dokter Gita, ada Dokter Sharon, ada Dokter Widi, boleh di open lagi. Dokter Andrew, Dokter Andrew mohon izin boleh dibuka lagi kameranya sebentar, mungkin barangkali biar nanti di wajah kita saling kenal ya. Dokter Aulia, Dokter Misha, Dokter Liza, Dokter Bella, dan Dokter Jessica. Ini mohon izin dinyalakan sebentar. Kita akan ambil tag untuk dokumentasi kami ya. Keseruan kita pada malam hari ini. Baik, yang pertama, gambar yang pertama saya minta mungkin sedikit resmi ya. Nah ini dengan sudah siap para dokter semua, kita tolong Mas Aan untuk bisa diambil ya tag gambarnya. Siap, Ini Pak. dengan pose resmi dulu. Mungkin bisa tampilkan senyum terbaik. Oke. Silakan. Nah, siap para dokter. Saya hitung mundur untuk di slide 1. 3, 2, 1. Oke, sudah ya dengan pose resminya. Nah, sekarang dengan pose gaya bebas ya. Pokoknya terbaik deh. Silakan ya, silakan. Ayo dokter semua dikeluarkan pose yang Mungkin izin ininya ya. untuk slide kedua dulu ya, Pak ya. Oh, belum ya? Oh ya, ada 2 slide ya. Silakan, silakan. Oke. Maaf. Oke, saya pandu sekali. Pak dokter, 3, 2, 1. Oke, nah sekarang yang kedua untuk gaya bebasnya, silakan para dokter sekalian. Oke. Ready? 3, 2, 1. Oke, Maaf, sedikit kesalahan, Pak. Bisa diulang sekali lagi. oke siap. Yuk, sekali lagi. Oke, sebentar. 3, 2, 1. Oke, mantap. Sudah. Oke, baik. Terima kasih para dokter sekalian. Tanpa kita berlama-lama lagi, nanti yang pertama ada pemaparan tentang PPDS Germany yang akan disampaikan oleh founder kita, Dr. Yanuar Zulkarnain. Lalu nanti di session berikutnya, saya tentunya mungkin banyak yang penasaran ya dengan program PPDS Germany, tapi mohon izin, jika ada pertanyaan, sebetulnya bisa langsung ditulis saat ini juga. Jika para dokter sudah memiliki pertanyaan, silakan di list pertanyaannya, namun saya akan berikan kesempatan nanti pada saat sesi Q&A di akhir pemaparan. Baik, kalau gitu saya persilakan kepada Dr. Yanuar untuk mempresentasikan tentang PPDS Germany. Oke, bisa lihat slide saya? Siap, aman dok. Aman ya. Ya, belum. Ya, selamat malam. Bentar, saya lihat. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk mempersiapkan waktunya di malam Sabtu ini ya untuk mendengarkan webinar apa yang kita bisa raih sebagai dokter asisten di Jerman. Oke, yang baru pertama kali untuk mengikuti webinar, nama saya Yanuar. Saya dari Indonesia sampai umur 18, besar di Jakarta, lalu pindah ke Jerman lagi umur 18, mulai sekolah bahasa, terus student college dan kuliah di Jerman. Lagi dulu saya di Hamburg kurang lebih selama 7 tahun, lalu pindah ke Heidelberg, di sana ngerjain pendidikan spesialis penyakit dalam, dan saya melakukan pendidikan juga di Inggris lah. Sekitar 3 tahun belakangan ini saya pindah ke Singapura untuk bekerja di bagian penyakit dalam. Oke, sebenarnya kami ini adalah orang-orang Indonesia dan Jerman. Foundernya tuh sebenarnya ada 5. Kami berpikir satu saat apa yang kami bisa kerjakan untuk adik-adik dan teman-teman kita yang belum berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan spesialis di Indonesia. Karena itu
kami tahu ada beberapa orang yang bisa menolong, tapi kami itu pengen memberikan sesuatu yang sangat jelas, yang legal juga lah. Jadi kami datang dengan pelayanan one door service, berarti dari awal tentang berita, bagaimana memulai dokumentasi sampai Anda masuk ke bidang pendidikan spesialis. Kami kurang lebih secara berlima mempunyai pengalaman tinggal di Jerman lebih dari 10 tahun dan solusi kami untuk semua Anda menjadi sukses. Oke. Oke. Kenapa sih saya menyarankan Anda pergi ke Jerman? Ya, memang Jerman ini negara yang masih sangat terbuka, bukan dalam waktu 10 tahun belakangan ini, tapi sebenarnya udah 40 tahun, 40 sampai 50 tahun ke belakang sebenarnya Jerman membuka peluang sebesar-besarnya untuk warga negara asing untuk belajar di Jerman. Bahkan orang tua saya, papi saya dan ibu saya itu sekitar 35 tahun lalu bekerja juga di Jerman dan sebenarnya papi mertua saya juga profesor dari Jerman juga. Jadi sudah mempunyai track record yang lama seperti itu. Dan di Jerman itu kebutuhan tenaga dokter itu selalu ada. Sampai sekarang juga kami tahu bahwa ada aging population. Jadi kalau Anda lihat Jerman itu mempunyai 16 provinsi, di mana-mana itu Anda bisa bekerja. Dan selain itu di Jerman itu juga kalau Anda mulai kerja sebagai residen, Anda sudah mendapatkan gaji yang tetap. Selain itu mempunyai sistem sosial yang baik. Jadi setiap orang itu dijamin kesehatannya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Contoh kalau orang masuk ke rumah sakit dengan stroke atau heart attack, jadi kalau orangnya itu juga tidak mempunyai kekuatan finansial yang baik, itu semua di-cover dengan negara untuk mendapatkan pengobatan stroke atau pengobatan heart attack yang terbaru lah. Dan kami tahu bahwa di Jerman itu selalu melakukan evidence-based medicine dan menggunakan teknologi-teknologi dan studi terbaru. Contohnya mungkin Dr. Handoko kan nanti cerita kerja di bagian kardiologi. Kalau Anda tahu di bagian kardiologi itu contoh troponin, ya kan kalau ada orang heart attack, troponin itu sebenarnya diciptakan di Jerman. Atau corona angiografi pertama itu adalah saintis dari Jerman juga. Atau chest X-ray itu dari Jerman. Aspirin dari perusahaan pabrik obat di Jerman juga bayar. Jadi banyak penemuan-penemuan yang dilakukan di Jerman. Alright. Oke, apa keuntungannya mengerjakan residen di Jerman? Kita membandingkan, ya saya nggak membandingkan dengan Singapura atau di Indonesia, saya cuma memberikan apa yang bisa ditawarkan lah. Oke, pertama tempat pendidikan itu banyak karena di Jerman itu bukan universities based, tetapi adalah hospital based. Jadi kalau contoh dulu saya tinggal, saya sekolah di Hamburg. Di Hamburg itu mungkin ada hospital base rumah sakit pendidikan itu mungkin sekitar 40 atau 50 ya. Jadi nggak usah khawatir untuk tidak mendapatkan tempat pendidikan. Oke, itu cuma Hamburg aja dan uh, provinsi lain juga saya rasa kurang lebih rumah sakitnya sebanyak itu dan mempunyai pendapatan bersih dan bisa menabung per bulan dan bahkan kalau kita tahu bagaimana cara dapat uang balik pajak itu bisa juga dan yang sering dipertanyakan di Indonesia apakah ada batas umur untuk kerja di Jerman sebenarnya nggak ada. Ada juga teman saya dulu udah 40 lebih masih bisa kerja sebagai asisten arts dan mempunyai sistem cuti yang teratur. Dulu saya lagi baru mulai itu dapat 30 hari dalam setahun, belum termasuk dengan cuti-cuti hari besar ya, contohnya tahun baru atau hari raya Natal atau hari raya Paskah dan sebagainya. Jadi cuti itu bersih 30 tahun. Sedangkan di Singapura saya kerja di rumah sakit pemerintah, saya cuma dapat kurang lebih 24 hari lah contohnya. Dan untuk mendapatkan cuti itu sebenarnya di Singapura cukup sulit ya. Saya nggak tahu di Indonesia seperti apa, tapi ya cuma memberikan kontras seperti apa ya. Selain itu, kalau Anda menjadi orang tua, itu juga bisa mendapatkan Elternchild. Dulu juga saya bawa istri saya ke Jerman, istri saya juga mendapat uang tunjangan, dan anak saya juga mendapat uang tunjangan juga.
Dan selain itu tergantung dari rumah sakit di mana Anda bekerja, Anda mendapat sebenarnya uang untuk mendapatkan pendidikan secara terus-menerus. Misalnya kalau Anda kerja di bagian kardiologi, Anda mau belajar tentang ultrasound atau heart echo, itu ada budget dan ada hari yang dialokasi yang Anda bisa ambil dalam waktu 1 tahun. Alright? Dan selain itu yang paling penting Anda juga terjamin secara asuransi. Dulu saya pernah main badminton, terus saya punya Achilles tendon, itu putus ya. Jadi saya nggak bisa kerja selama 3 bulan. Itu saya di cover penuh gaji saya sama saya nggak tahu apa 100% atau 80%, tapi uang yang digaji dari rumah sakit itu more than enough. Dan selain itu, ya operasi segala macam obat-obatan dijamin dengan pemerintah gitu loh. Ya, mungkin ada beberapa yang harus dipertimbangkan juga. Tentu ada investasi yang Anda harus berikan ya. Tinggal di Jerman harus bayar mungkin lebih mahal daripada di Indonesia akomodasinya. Dan Anda harus belajar bahasa Jerman tentu saja, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu tidak cukup. Dan Anda harus mempunyai kurang lebih persiapan 2 sampai 3 tahun untuk Anda mendapatkan akrobasi. Dan durasi pendidikan tergantung apa yang Anda ambil. eh, Kayak saya dulu mengambil internal medicine itu 5 tahun lah. Oke. Saya mulai itu 5 sampai 4 tahun. Oke. Ini saya mau kasih lihat bagaimana steps untuk mendapatkan aprobasi sampai mendapatkan spesialis. Sebenarnya ada 14 step. Dan stepsnya itu sebenarnya saya paham dengan jelas. Jadi saya bisa guide Anda dari Anda mendapatkan uh, dari Anda lulus sekolah bahasa di Indonesia B1 atau B2 sampai Anda mendapatkan aprobasi lah. Oke, ini mungkin hierarki di rumah sakit seperti apa. Oke, jadi pada umumnya rumah sakit itu disupport dari bagian yang paling bawah. Ini mungkin sama di Indonesia kayak formulatur tuh Indonesia kayak praktikum lah mungkin ya. Peyot itu internship 1 tahun, setelah itu seperti Dokter Handoko, asisten arts itu residen, lalu menjadi arts seperti saya, spesialis. Habis itu kalau udah kerja sebagai arts mungkin sekitar 1 sampai 2 tahun, Anda berkomunikasi dengan baik, itu bisa menjadi seperti Dokter Widya, menjadi Oberarzt, setelah itu menjadi Arts, dan selanjutnya menjadi Ärztlicher Direktor. Dan gajinya itu sangat jelas ya. Mungkin ini tarif udah agak berbeda sekarang, tapi dalam pendidikan di Jerman, tarif itu ditentukan sama negara dan dari asisten arts tahun 1 sampai tahun 5, terus menjadi Facharzt, Oberarzt itu selalu naik. Jadi tarif itu jelas regulasi bersama negara. Oke. Ini mungkin secara garis besar apa yang bisa dikerjakan Anda untuk Weiterbildung in der Medizin. Pada umumnya sekarang pendidikan dibagi menjadi dua lah, basis dan mungkin expert atau Fortgeschrittener mungkin sekarang menyebutnya. Basis itu pada umumnya dirotasi kemana-mana. Dulu saya lagi ngambil inner medicine, ya di rotasi di kardiologi, di angiologi, di paru-paru, terus di nefrologi. Terus setelah 3 tahun lewat ini, saya mendapatkan shine, lalu saya bisa memilih, misalnya saya mau menjadi Facharzt untuk penyakit dalam, itu selanjutnya 2 tahun saja. Nah, biasanya yang expert itu contohnya rotasi ke UGD atau rotasi ke intensif stasiun atau rotasi ke ultrasound dan sebagainya. Dan yang menariknya di Jerman itu, setelah Anda menjadi spesialis untuk penyakit dalam, itu Anda selalu bisa lanjut. Salah satu peserta kami juga ada malam ini, Dr. Yosef. Ya, selamat malam Dr. Yosef. Dr. Yosef Genili ya. Tadi saya lihat ada gambarnya. Dr. Yosef ini mau mengambil onkologi, seingat saya. Nah, jadi onkologi itu bisa diraih 3 tahun di sini, 2 tahun di sini, lalu selanjutnya bisa ambil 2 tahun. Atau contohnya kalau Dokter Yosef nggak mau jadi dokter penyakit dalam, itu bisa lompat. Jadi ngambil 3 tahun penyakit basis Weiterbildung, terus langsung lompat 3 tahun. Jadi dalam waktu 6 tahun, Dokter Yosef sudah menjadi dokter onkologi. Oke, jadi ada fleksibilitas lah di Jerman. Oke.
ya ini jadinya ini nanti bisa lihat sebenarnya apa yang saya presentasikan ini ada di YouTube juga, nanti kita bisa bagi di WhatsApp kita. Apa kesulitan untuk kerja di Jerman? Mungkin bahasa itu sulit. Dulu saya ingat tuh masih sama Dokter Widi tuh. Masih ingat nggak tuh Dokter Widi? Kita dulu Vorlesung atau lecture di biologi itu tahun pertama lah ya. Jadi walaupun saya udah sekolah bahasa 1 tahun, terus saya masuk foundation 1 tahun juga, saya masuk lecture pertama di bulan pertama lagi sekolah kedokteran, saya keluar-keluar tuh benar-benar nggak ngerti apa-apa gitu loh. Jadi bahasa Jerman itu tuh sebenarnya cukup sulit, tapi bukan berarti kita nggak bisa gitu loh. Selain itu yang harus digarisbawahin, nggak tahu mungkin kita bisa tanya Dokter Aron ya. Dokter Aron kan udah di Jerman. Jadi sertifikat B2 dari Indonesia itu tidak menjamin bahwa kita bisa berkomunikasi dengan orang atau dengan rekan sejawat dengan sempurna gitu loh. Jadi tapi nggak usah frustrasi dalam berjalannya waktu itu, ya semuanya itu nggak ada masalah. Saya juga punya teman Jerman banyak sekali ya sampai sekarang. Bahkan minggu lalu ada teman saya dari Jerman datang untuk mengunjungi keluarga kami gitu ya. Saya rasa 2 tahun pertama itu 2 sampai 3 tahun pertama itu adalah masa adaptasi, dan yang harus saya garis bawahin untuk adik-adik di Indonesia atau maupun yang sudah di Jerman, bahwa adaptasi itu buat kita nggak mudah. Kenapa? Karena kita ini kan udah dokter atau udah mahasiswa dan menjadi dokter yang mempunyai mindset yang jelas ya. Uh, jadi untuk mengulang segala sesuatu di Jerman, kalau kita sudah mempunyai mindset itu tidak mudah. Mungkin dulu saya lebih gampang untuk beradaptasi karena saya sekolah SMA di sana, terus saya kuliah di sana. Jadi begitu mulai kerja sebagai asisten arts tahun pertama itu buat saya nggak terlalu culture shock karena saya tahu cara orang Jerman itu berpikir seperti apa gitu loh. Karena saya sebenarnya boleh dibilang sebagai gelas yang kosong, jadi dia dituang-tuangin aja. Sedangkan dokter-dokter yang dari Indonesia, nanti dokter Erik, dokter Yosef, dokter Aaron, kalian itu tuh sebenarnya gelas yang sudah ada isinya, dan Anda mau dimasukin lagi air yang baru. Jadi Anda tuh harus belajar juga sebenarnya untuk melupakan, jangan dilupakan semua, tapi untuk belajar melupakan juga apa yang sudah dipelajarin di Indonesia untuk menerima hal-hal yang baru di Jerman seperti itu. Saya rasa dengan mempunyai mindset yang demikian, Anda lebih mudah beradaptasi. Ya, oke. Apa yang kita kerjain sebenarnya dari awal sampai habis lah. Oke. Jadi ada anak yang sudah ya ada kalian semua yang saya lagi kasih informasi bagaimana datang ke Jerman. Ada juga dokter-dokter yang lagi mempersiapkan dokumen, contohnya dokter Erik, ya kan. Ada orang yang sekarang udah dapat visa, contohnya ada dokter Ivanda itu lagi udah dapat visa, sekarang cuma nunggu pesawat terbang ke Jerman. Terus nanti di Jerman ada jemput, dan lalu kita bantukan sampai Anda mendapatkan tempat tinggal dan izin tempat tinggal, dan masuk sekolah bahasa dan melakukan ujian-ujian, dan kita akan membantu Anda untuk mendapatkan aprobasi lah. Pokoknya ujung-ujungnya untuk mendapatkan untuk selesai FSP, kalau bisa berupa alumni dan aprobasi. Alright. Mungkin itu aja dari saya. Yang mau keterangan lebih lanjut kan ada Miss Mirna. Jadi mulai hari Senin Anda bisa kontak. Oke, mungkin saya over langsung ke Pak Islah. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Yanuar yang telah memaparkan kepada kita semua profil dari PPDS Germany. Yang mungkin nanti tadi sudah ada beberapa yang juga sudah menyiapkan pertanyaan. Tapi mohon izin ditunggu dulu karena di sesi yang kedua ini kita akan masuk di pembahasan live webinar kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini pembahasan kita yaitu tentang keseharian dari asisten arts Innere Medicine di Jerman. Ini sudah hadir di tengah-tengah kita pemateri kita pada malam hari ini. Beliau adalah Dr. Handoko
Suwardi. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam waktu Indonesia, Dr. Handoko. Selamat malam Pak Islah. Oke, dan pada malam hari ini beliau akan berbagi ya kepada kita semua. Nah, ini bagaimana menjadi seorang asisten arts di Jerman, karena beliau kita undang hadir pada malam hari ini, maka teman-teman saya mohon izin untuk disiapkan pertanyaannya sebanyak-banyaknya. Jarang sekali nanti mungkin beliau akan berbagi lagi ya. Mumpung malam hari ini beliau akan sharing, silakan teman-teman para dokter sekalian mungkin bisa disiapkan beberapa pertanyaan dari sekarang. Baik, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Dr. Handoko. Nanti akan saya bantu untuk share screen-nya ya dok ya. Silakan dok. Siap. Oke, selamat malam teman-teman semua. Saya Handoko. Saya ini lulusan Atmajaya tahun 2018. Setelah itu saya internship 2019, saya selesai internship, Corona datang. Waktu itu saya memutuskan untuk tidak spesialis di Indonesia karena tahu sendiri, karena beban kerjanya, karena hierarkinya, bullyingnya, dan kita harus membayar kalau di Indonesia dan tidak dibayar untuk selama masa pendidikan itu. Jadi setelah itu saya memutuskan untuk belajar Jerman. 2000 karena masa corona saya baru berhasil ke Jerman 2021. 2021 saya pergi ke Jerman tidak sendiri, sama dengan 4 kolega lainnya, jadi kita berlima, kita belajar bahasa Jerman. 2020 ya, saya belajar Fachsprachprüfung, lulus Fachsprachprüfung di Berlin. 2020 ya 2022 saya ada lulus postgraduate diploma dari UK. 2023 akhir saya approbiert dari Charité. Saya akhir punya SIP Jerman. Setelah itu awal 2024 ini saya baru jadi asisten arts innere medicine kardiologi baru 2 bulan di Klinikum Peine di Niedersachsen, Lower Saxony. Next please. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan juga sama Dr. Yanwa di sini bahwa di Jerman itu ada hierarki juga. Yang paling atas itu Chef Arts. Di antara Chef Arts dan Oberarzt sebetulnya semacam wakil Chef Arts itu Leitender Oberarzt. Lalu ada Oberärzte, yaitu dokter-dokter spesialis yang juga punya fungsi struktural dan punya tanggung jawab yang banyak, lebih banyak daripada dokter spesialis biasa. Di bawahnya Oberarzt sebetulnya ada Facharzt, dokter spesialis, tapi biasanya tugasnya mirip-mirip asisten arts gitu ya dok. Tidak terlalu punya tanggung jawab yang lebih banyak dari Oberarzt. Dan di bawahnya ada PPDS, yaitu asisten arts. Tapi secara garis besar adalah 3 ini, yaitu Chef Arts, Oberarzt, dan asisten arts kebanyakan. Secara garis besar di kebanyakan rumah sakit. Jam kerjanya biasanya adalah 40 sampai 55 jam per minggu, termasuk Nachtdienst dan dinas akhir pekan. Kalau di innere medicine mungkin bisa lebih dari itu, bisa ya 40 sampai 55 jam per minggu. Next. Jadi kemarin Dokter Januar minta tolong saya untuk share gimana eh, tempat kerja saya. Ini tempat kerja saya. Jadi asisten di sini kebetulan saya kerja di satu stasiun isi 30 pasien, 30 bed. Satu stasiun berarti ada 3 asisten arts, satu asisten arts rata-rata menangani 8 sampai 15. Sekarang rata-rata 10 sampai 12. Jadi di sini di Jerman itu nggak boleh sembarang, kalau kita foto muka orang kita nggak boleh sembarang share di sosial media, makanya di sini saya udah sensor kolega saya.
Yang paling kanan itu asisten ads juga, asistensi ads team, yang paling senior, dan yang di tengah adalah OBA ads. Jadi tempat kerjanya seperti itu. Kalau boleh jujur, 80% saya di depan komputer, asisten ads Indra-Medicine itu kerjanya eh, banyak dokumentasi, dokumentasi SOAP, dokumentasi ads brief, atau surat dokter. Di situ di belakang saya, kalau misalnya ada yang bisa lihat, di situ ada telemetri. Kalau misalnya di Departemen Inner Medicine Kardiologi, kita punya telemetri untuk beberapa pasien yang memang harus ya continuously ke bawah secara terus-menerus diobservasi gitu ya. Oke, next. Jadi rutinitas pagi. Rutinitas pagi seorang asisten ads Inner Medicine itu paling pertama datang, ganti baju. Setelah itu kita pergi ke Vorbesprechung. Vorbesprechung itu artinya rapat total ya, mulai dari check ads itu ada over ads-nya, ada kita juga. Yang diomongin itu apa? Pasien-pasien yang baru diterima dari opname, dari not opname, dari IGD. Idealnya juga pasien-pasien yang hari ini dipulangkan. Tapi nggak semua rumah sakit kayak gitu. Saya udah beberapa kali sebelum pekerjaan pertama saya ini udah wawancara kerja dan hospitasi. Itu ternyata tiap rumah sakit beda-beda. Tapi idealnya ada juga percakapan mengenai eh, pasien pasien mana aja yang hari ini pulang, dan ada berapa bed yang free, ada berapa bed yang kosong, dan lain-lain. Setelah Besprechung, kita besprechung dengan Oberarzt. Ini juga idealnya seperti itu. Jadi nanti Oberarzt akan datang ke kita, lalu kita akan besprechung mengenai pasien kita, diskusi dengan pasien kita. Misalnya Ibu A hari ini, kita kemarin dapat apa, hari ini kita mau ngapain, pasien B kemarin dapat apa, hari ini mau ngapain, pasien C pasien baru dengan ini, rencana kita hari ini apa, idealnya seperti itu. Tapi tidak, lagi-lagi tidak semua rumah sakit kayak begitu. Kemudian setelah berspekul dengan obat ads, kita visit ke pasien, sama mirip-mirip seperti kerjaan yang di Indonesia. Nah, tentu aja kita visit pasien, kita datangin pasien, kita tanya kondisinya seperti apa, anamnesis, pemeriksaan fisik, kita evaluasi kondisi mereka, lalu kita jelasin juga ke pasien rencana kita hari ngapain, ada perubahan obat apa, ada perubahan terapi apa, supaya pasiennya juga tahu kondisi dia bagaimana, sekarang terapi apa yang dia terima, dan lain-lain. Setelah kita visit satu persatu itu pasien 8 sampai 12, kita dokumentasi. Kita dokumentasi itu di Ashley ke Loveberry. Jadi ada nanti di sistem komputer kita. Jadi ada nanti di sistem komputer kita mendokumentasi apa aja yang kita temukan pada pasien, yang mulai dari hasil anamnesis kita, hasil pemeriksaan fisik kita, kemudian apakah kardiopulmonar stabil, vital parameter stabil nggak hari itu, hasil lab yang baru apa, hasil pemeriksaan yang baru apa, abdomen sonografinya mungkin, atau ronsen. Setelah itu obat eh, perubahan terapi apa gitu pada pasien, dan rencana terapi. Kenapa kita harus tulis itu semua? Ya karena dokumentasi itu di Jerman penting. Ya misalnya nanti kalau terjadi sesuatu pada pasien, lalu kita harus cek lagi apa yang salah, dokumentasi itu harus lengkap. Em, atau juga misalnya ketika kita sakit, maka nanti biasanya kolega kita yang akan gantiin kita, kolega kita harus tahu dengan cepat pasien kita itu dalam kondisi apa, hasil pemeriksaannya apa saja yang udah dilakuin, dan terapi selanjutnya apa, supaya nanti dia bisa menggantikan kita gitu ya. Setelah itu, kadang juga kita bisa sempat-sempat mempersiapkan epikrize atau yang arts brief tadi, atau surat surat dokter. Surat dokter ini itu wajib dimiliki oleh semua pasien yang akan keluar rumah sakit. Bahkan
semuanya, literally semua pasien yang ada di rumah sakit. Pasien meninggal, pasien yang diverlegung atau ditransfer ke rumah sakit lain, dan pasien yang dipulangkan juga harus punya. Yang berikutnya prosedur medis, tentunya tugas asisten saat juga untuk ambil darah, pasang Vigo, pasang Evolut Sugang itu, pasang apa ya, bahasa Indonesianya, pasang jarum infus, pasang kateter untuk beberapa asisten saat, tapi internal medicine biasanya untuk internal medicine yang pasang Blasen kateter, kateter urin itu perawat, darah di Jerman yang ngambil kebanyakan asisten saat. Karena perawat di Jerman itu hanya Ausbildung 3 tahun, berarti cuma kalau di Indonesia istilahnya seperti SMK kesehatan, SMK keperawatan dengan gaji selama 3 tahun. Ada juga MFA, Medizinische Fachangestellte, itu adalah perawat-perawat yang lebih terspesialisir, yang ujiannya juga oleh dokter-dokter di Ärzte Kammer. Mereka biasanya lebih terampil, bisa ambil darah, ada yang menjadi asisten operasi, ada yang jadi asisten Hertz catheter. Itu, tapi tidak semua rumah sakit seperti itu. Secara garis besar, ambil darah, pasang infus Vigo atau eh, sugang vena, itu adalah tugas asisten SAS. Jadi kira-kira seperti itu dari pagi, dari jam 7.30 sampai jam 11 kerjaan kita. Atau sampai jam 12. Kita harus selesai visit pasien, harus udah ambil darah semua pasien, pasang Vigo yang masih butuh Vigo atau infus tadi, harus selesai dokumentasi semuanya. Next, Faisal. Rutinitas siang itu berarti ya antara jam 11 sampai jam 14, itu makan siang harusnya ada 30 menit, kita punya waktu 30 menit istirahat, idealnya. Dan di kebanyakan rumah sakit 30 menit ini sudah dihitung otomatis. Jadi misalnya di rumah sakit yang sekarang saya ada, di Klinikum Paina, saya masuk pukul 7.30, jam kerja 8 jam, harusnya saya pulang 15.30, tapi waktu pulang saya adalah 16 karena di administrasi rumah sakit 30 menit ini sudah dihitung sebagai waktu istirahat. Jadi 30 menit ini harus dimanfaatkan untuk makan siang atau istirahat. Lalu setelah itu ada Röntgenbesprechung di Medicine, antara Röntgenbesprechung dulu atau makan siang di beberapa rumah sakit beda-beda. Röntgenbesprechung itu adalah, jadi nanti kita akan semua asistensi Ärzte dan Oberärzte in Medicine itu ngumpul dalam satu ruangan yang eh, audiovisual, yang ada komputernya atau monitor atau eh, proyektor. Di situ nanti dipimpin oleh seorang radiolog. Radiolognya nanti akan menampilkan semua hasil pemeriksaan röntgen atau kadang-kadang bisa juga hasil sonografi, tapi biasanya röntgen dan CT, yang terhubung untuk pasien-pasien yang baru diperiksa hari itu. Jadi Röntgenbesprechung ini atau bisa dibilang diskusi radiologi gitu ya. Diskusi radiologi ini berbeda-beda juga di setiap rumah sakit. Ada yang dilakuin setiap hari, ada yang cuma Senin, Rabu, Jumat, gitu. Tujuannya adalah untuk dengan cepat, jadi hasil-hasil pemeriksaan itu dengan cepat didiskusikan dengan asisten SATS yang megang dan Oberärzte yang zuständig, Oberärzte yang punya tanggung jawab ke pasien itu. Selain itu tuh juga jadi sarana belajar untuk semuanya, betul-betul bermanfaat sekali buat eh, pendidikan spesialisasi dan teknologi ini karena nanti radiologinya akan bilang ini pasien A, asisten nya langsung bilang ini pasien dengan ini, dengan keluhan ABC, maka kita minta röntgen toraks, lalu nanti radiologinya akan bilang apa hasilnya, lalu nanti obat-obatnya biasanya juga akan jelasin eh, teori-teori yang penting di pasien itu. Jadi röntgen Wisprechung itu bagus sekali buat
pendidikan spesialisasi. Ada juga rumah sakit yang nggak punya nggak ada Röntgenbesprechung. Yang ketiga kita setelah Röntgenbesprechung itu kita dokumentasi, lagi-lagi dokumentasi, makanya saya kembali lagi bilang, kalau bisa dibilang 80% saya duduk di depan komputer, karena dokumentasi itu penting. Dokumentasi lagi apa aja hasil yang baru misalnya, atau kita punya kesempatan untuk update ads brief kita, update surat dokter tadi, itu juga bisa dilakuin di siang hari, dan penyusunan rencana terapi dan komunikasi dengan keluarga pasien. Biasanya rumah sakit memberi waktu dari jam setengah 2 sampai jam setengah 3 waktu keluarga untuk datang ke pasien, dan biasanya itu dipakai juga kesempatan itu oleh keluarga untuk nanya ke kita. Jadi nanti kita bakal sering dipanggil di siang hari ini. Misalnya keluarganya Tuan ini ingin bicara dengan dokter, lalu kita nanti harus datang, kita harus jelasin kondisinya seperti apa dan lain-lain. Next. Rutinitas sore nanti sekitar pukul ya 14 sampai 16 itu harusnya Oberarzt datang ya ke kita untuk besprechung lagi, untuk diskusi lagi tentang semua pasien. Dan yang besprechung dengan Oberarzt di sore hari ini itu wajib aku rasa, karena eh, aku udah beberapa hospitasi di beberapa rumah sakit, dan yang sore ini harus ada. Oberarzt harus datang, harus nanya gimana pasien-pasiennya, hasil 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 labnya bagaimana, hasil hasil pemeriksaan yang baru bagaimana. Lalu nanti Morgan besok ada rencana apa lagi yang baru. Nah, nanti begitu udah selesai diskusi dengan Oberarzt, tentu saja kita harus update lagi ads brief kita, atau surat-surat dokter tadi dari setiap pasien itu apa aja yang baru, em, ya apa aja hasil yang baru selama hari itu, gitu ya. Karena kadang-kadang juga misalnya sekali lagi misalnya kalau kita sakit, lalu posisi kita digantikan oleh kolega kita harus tahu dengan cepat pasien itu pasien kita itu dengan apa, dan kondisinya sudah di mana, titiknya sudah di mana, apa rencana yang berikutnya, dan itu bisa dilihat, harus bisa dilihat dengan lengkap dari ads brief. Dan setelah penulisan ads brief ini, biasanya idealnya kita juga menyiapkan eh, pemeriksaan apa aja yang dibutuhkan untuk pasien besok. Kita harus screening ulang lagi pasien A ini besok harus butuh pemeriksaan labor apa aja, misalnya darah rutin, CRP, infektarameter, CRP dan leukositosennya, nidon beatum, misalnya kreatininnya gimana, harus diperiksa nggak besok, Hanstoff, urea harus diperiksa nggak besok, elektrolit harus diperiksa nggak besok. Habis itu kita juga harus ngabarin ke perawat, kita datang ke perawat, kita harus kabarin pasien mana aja yang eh, besok pulang, besok ada koloskopi misalnya, besok mau ada gastroskopi misalnya, karena perawat harus siapin itu semua. Pas kepulangan pasien, siapin taksinya atau siapin transport, menghubungi keluarga, em, harus siapin misalnya pasien besok koloskopi, perawat juga harus nanti menyiapkan upfure meternya, minuman untuk mengosongkan usus besar, gitu ya. Jadi banyak yang harus disiapin. Idealnya kalau kita bisa siapkan itu semua, kita bisa selesaiin semua tugas itu, 16 kita bisa pulang. Selain itu sebetulnya asisten saat medicine punya tugas lain, misalnya ada beberapa kolega saya yang di intensive station, mereka punya tugas yang berbeda. Ada kolega saya yang stay di diagnostik, mereka lakuin, mereka belajar dan melakukan juga ultrasound tersuhung, maksudnya USG, mereka ngelakuin ekokardiografi, mereka juga belajar di situ nanti ada operasi juga.
Ada yang stay di IGD nanti ada yang stay di IGD, ada yang setelah jam 16 stay di rumah sakit di station em, untuk betul-betul untuk mengawasi semuanya ya, mengawasi hasil lab yang baru, pasang Vigo atau pasang infus, ambil darah yang dibutuhkan sore-sore setelah kepulangan semua kolega kita. Itu namanya house deans. Jadi nanti house deans ini stay, yang punya tugas house deans akan stay dari pukul 16 sampai biasanya 20 atau sekitar 4 jam. Lalu nanti biasanya sisa waktunya akan di cover dengan kolega kita yang ada di IGD. Ya agak agak complicated, agak rumit. Tapi secara garis besar itu adalah eh, keseharian aktivitas asisten arts in medicine di Jerman. Gitu. Dan kenapa keseharian asisten arts in medicine di Jerman itu agak penting untuk diketahui untuk semuanya? Karena di Jerman itu mungkin di sebagian dari teman-teman nanti ada yang mau ambil eh, jurusan minor, misalnya kulit, THT, HNO, eh, apalagi patologi, klinik, patologi anatomi, atau eh, mata Augenheilkunde di Jerman. Itu biasanya agak sulit kalau misalnya nggak ada pengalaman kerja sebelumnya dan langsung mau mendaftar di jurusan-jurusan minor itu. Biasanya mereka bahkan nggak cuma Auslander, nggak cuma kita, tapi beberapa asistensi ärzte yang betul-betul Jerman, Deutsche, mereka biasanya cari pengalaman dulu awal-awal 1 tahun, 2 tahun pertama di inner medicine. Atau kalau nggak di allgemeine Chirurgie, atau manchmal kadang-kadang di anestesi. Jadi cukup penting untuk tahu keseharian asisten arts uh, asisten arts in inner medicine. Oke, mungkin dari situ. Cukup dari saya. Baik, terima kasih banyak Dokter Handoko sudah memaparkan kepada kita semua bagaimana keseharian ya seorang asisten arts di Jerman, khususnya yang in medicine itu seperti apa, sudah beliau paparkan. Dan ini para dokter ini sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang saya catat tadi ada 4 pertanyaan dari peserta kita pada malam hari ini. Yang pertama, mungkin kita langsung masuk aja ke session Q&A atau sesi tanya jawab. Saya akan bacakan dulu pertanyaan pertama. Ini datang dari Dokter Rani ya. Nah, dari Dokter Rani ingin bertanya, selamat malam, ingin tanya untuk pendidikan subspesialisasi, apakah bisa juga? Nah, ini pertanyaannya mungkin ditujukan ke Dokter Yanuar. Mungkin Dokter Yanuar bisa bantu menjawab untuk pertanyaan dari Dokter Rani. Iya, selamat malam. Terima kasih untuk pertanyaan Dokter Rani. Kalau saya boleh tanya balik, Dokter Rani ini backgroundnya apa ya? Boleh di open mic, Dokter Rani, saya persilakan untuk bisa menjawab pertanyaan Dokter Yanuar. Radiologi, dokter. Oke, radiologi. Oke, ya. eh, Kami fokusnya sebenarnya membantu anak-anak untuk masuk ke spesialisasi. Tapi saya tahu kalau subspesialisasi itu Anda harus mempunyai ujian penyetaraan dalam S1 dan S2 juga. Jadi lebih complicated ya arahnya. Tapi apa yang bisa dikerjakan juga kalau di Indonesia mengizinkan untuk fellowship, itu juga ada anak-anak yang suka fellowship di Jerman ya. Semisalnya dulu saya ada dokter dari Israel contohnya. Dia udah kardiologi, terus dia lagi ngambil kardiologi intervensi. Itu dikerjakan di rumah sakit saya. Jadi kerjaannya hanya di bagian kateter labor.
tapi itu pada umumnya semua disponsor dari negara masing-masing. Oke, jadi untuk jelasnya saya juga kurang yakin karena saya belum pernah nolong orang yang masuk subspesialis ya. Tapi kalau fellowship shouldn't be any problem gitu. Ya, nanti mungkin bisa dilanjutin lagi, bisa mungkin message ke Miss Mirna melalui WhatsApp. Nanti saya follow up pertanyaannya dari sana ya. Baik, siap. Terima kasih banyak Dr. Yanuar untuk jawab pertanyaan pertama. Selanjutnya saya akan buka session Q&A tentang materi kita pada malam hari ini, yaitu keseharian seorang asisten arts tadi yang sudah dipaparkan oleh Dr. Handoko, dan saya berikan kesempatan yang pertama untuk 2 orang yang mungkin bisa raise hand dulu, dan ini akan saya berikan kesempatan untuk open mic ya, untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Jadi sekarang saya persilakan kepada para kolega dokter sekalian untuk raise hand, atau mau langsung dibuka kameranya juga, mic-nya juga boleh ya. Jadi kesempatan untuk 2 orang dulu, tapi alangkah baiknya mungkin bisa raise hand terlebih dahulu agar saya bisa lihat nih dokter mana yang mengajukan pertanyaan ya. Silakan. Oke, maaf ya, saya interrupt sedikit. Mungkin ini sangat relevan, terutama untuk anak-anak. Kenapa saya cari Dokter Handoko? Karena Dokter Handoko ini kan sebenarnya masih benar-benar fresh ya, masuk ke asisten art sekarang baru bulan kedua atau bulan ketiga. Jadi saya mengharapkan anak-anak PPDSG terutama, Dokter Aaron, Dokter siapa lagi nih, Dokter Mustika, Dokter Ivanda, Dokter Denny, Don Joseph Yendi, Dokter Erik segala macam, untuk menanyakan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Contoh Dokter Aaron, kita bisa pertanyakan juga kepada Dokter Handoko tentang proses hospitasi. Ya mungkin silakan ya, saya serahkan ke anak-anak balik ya, over. Baik, silakan, ini sudah ada Dokter Bella yang sudah raise hand. Langsung saja Dokter Bella, saya beri kesempatan untuk bertanya langsung kepada Dokter Handoko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam. Dr. Yanuar, Pak Selamat Isra. malam. Ya, selamat malam Dokter Bella. Ya, saya sebenarnya sudah 2 kali ini ya ngelihat, yang pertama di YouTube, terus ini yang kedua, terus ngepo scroll Instagramnya juga. Ada beberapa sih dok yang mau saya tanyakan terkait dengan awalnya dulu ya dok ya. Tentu yang paling krusial adalah dari awal, kan saat ini saya sedang berada di baru les di Gute A11, baru awal sekali. Nah, dalam awal sekali ini biaya yang harus saya persiapkan yang awal hingga sekira-kiranya nih dok, berapa dari awal keberangkatan, menyiapkan untuk translation, kemudian ya keperluan-keperluan yang lainnya, hingga nanti saya belum mendapatkan gaji gitu. Misalnya sebelum FSP kan katanya belum bisa bekerja. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, karena saya belum tahu keadaannya di sana seperti apa, kendala-kendalanya apa saja yang Dokter Handoko ataupun Dokter Yanuar yang dialami gitu. Jadi buat pembelajaran bagi saya nanti. Terus yang ketiganya, oh ya dok, saya lihat-lihat beberapa ada yang visa. Nah, maksudnya visa ini kan visa atau kayak yang permanent resident atau yang bekerja dan yang lainnya. Dan yang keempatnya paling itu aja dulu sih dok sebenarnya. Oh iya, yang keempatnya khusus buat Dokter Yanuar. Saya tuh selalu scroll Instagram, tapi saya selalu bertanya, kenapa, maaf ya dok ya ini kalau menyinggung, tapi saya kepo gitu dok, penasaran kenapa dokter pindah dari Jerman ke Singapura gitu dan mengambil kardiologi gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Kok tidak meneruskan di Jerman? Terima kasih banyak dok. Oke, baik. Terima kasih dokter. Siap, Dokter Yanuar. Ya, Dokter Bella, terima kasih. Anda sangat cheerful ya. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan Anda. Ya, pertama masalah biaya, memang ini sesuatu yang Anda harus investasi.
Jadi kurang lebih dari awal, setelah Anda mempunyai sertifikat di Indonesia B2, itu Anda harus mempersiapkan kurang lebih setidaknya 30.000 euro untuk 2 tahun ke depan. Oke? Kenapa 30.000 euro? Sebenarnya saya udah paparkan, nanti saya kalau ada jeda saya kirim di chat grup kita. Contohnya, sebelum Anda ke Jerman, Anda kan mesti antrak visa. Dulu visanya itu adalah visa 16F atau visa yang lain. Tapi sejak mungkin 2-3 tahun ke belakang, pemerintah Jerman itu mintanya sebenarnya visa 16D. Dan untuk mendapatkan visa 16D itu sebenarnya nggak mudah lah. Kita tahu bagaimana caranya, tapi caranya memang nggak mudah. Untuk mendapatkan visa ini di Indonesia, itu contohnya, pemerintah Jerman udah minta di awal uang kurang lebih 10.000 sampai 11.000 yang dinamakan spare konto. Apakah spare konto itu? Itu konto yang dibekukan di salah satu bank di Jerman yang dipakai untuk kebutuhan Anda sehari-hari. Ya kalau kenapa kurang lebih 11.000, ya itu kebutuhan Anda yang Anda butuhkan untuk 1 tahun ya. Jadi 1 bulan mungkin Anda mengeluarkan sekitar 1.000 ya, kali 12 kurang lebih 11 ribuan lah, 11.000, 12 ribuan untuk keperluan Anda sendiri. Atau untuk masalah dokumen segala macam, nanti saya kirimkan lah breakdownnya seperti apa. Oke, itu yang pertama. Jadi eh, ke Jerman harus berinvestasi dari awal, tapi jangan lupa setelah Anda kerja seperti Dr. Handoko, itu Anda mendapatkan gaji ya, dan gajinya lumayan ya. Dulu lagi saya baru mulai kerja itu saya dapat 2.800 euro net ya. Nggak tahu sekarang Dr. Handoko boleh buka ini nggak? Sekarang berapa? 3.000 dapat nggak sekarang buat Iya, asisten arts? 3.000. 3.000 ya, oke Yang paling naiklah, yang nggak paling banyak rendah. ya naiknya ya, dari 10 Hmm. tahun cuma naik 200, but better better than lebih baik daripada tidak sama sekali lah. Dan 3.000 itu dulu ya saya cukup, bahkan lagi pas saya kerja sebagai asisten, saya langsung lamar istri saya sebenarnya, terus saya nikah lah. Jadi gaji saya 6 bulan pertama itu ya buat beli cincin, buat melamar, buat ajak istri saya, nunjukin bahwa saya ini udah berpenghasilan. Jadi Dokter Handoko mungkin udah bisa mulai nyari-nyari ya. Oke, so terus tentang masalah kerja di Jerman. Mungkin ini Dokter Handoko lah yang cerita karena posisinya kan kurang lebih mirip ya. Dokter Bella kalau mau ke Jerman posisinya kurang lebih sebagai kayak Dokter Handoko. Mungkin Dokter Handoko bisa share sama Dokter Bella bagaimana kendala-kendala di awal kerja. Silakan Dokter Kendala-kendala Handoko. Mm. Dokter Bella mau tahu kendala-kendala di awal kerja atau kendala-kendala eh, Kedengeran nggak ya Dokter Bella? Mungkin agak dari saya kurang bisa jelas Dokter Handoko ya. Sorry. Mm. oh oke. Dokter Bella ingin tahu kendala-kendala kerja atau kendala-kendala saat awal kerja atau kendala-kendala selama proses penyetaraan itu. Dua-duanya sih dok, terus maksudnya proses penyetaraan sama waktu awal bekerja gitu, selain dari segi sisi bahasa. Dari awal penyetaraan kendalanya eh, kebanyakan karena Jerman itu negara birokrasi, jadi susahnya adalah di surat-surat birokrasinya yang bertele-tele, syarat-syaratnya banyak, dan misalnya waktu itu saya waktu itu berangkat berlima dengan 4 kolega saya. Setiap orang itu dapat Beamter yang beda-beda. Jadi nasibnya juga akhirnya setelah itu lama-lama berbeda-beda juga. Ada yang bisa ujian duluan, ada yang ujian akhir belakangan. Saya yang paling belakang waktu itu. eh Ya kendalanya itu dan budayanya juga yang berbeda. eh ada yang bisa dapat visa gampang, langsung langsung 2 tahun. Ada yang
Misalnya saya harus bolak-balik berkali-kali misalnya ke Auslander Beverda untuk perpanjangan visa. Jadi beda Beamter, beda Beamtin, beda nasib juga. Kendalanya itu. Dan tergantung juga di mana kita memutuskan untuk penyetaraan. Ya misalnya kita waktu itu berlima memutuskan untuk penyetaraan di Berlin. Berlin itu sangat internasional, banyak Ausländische Ärzte aus EU-Länder, banyak dokter dari EU, dari Prancis, dari Inggris, banyak. Jadi rumah sakit di Berlin tentu saja bevorzugt lebih favorit sama dokter-dokter dari EU. Mereka nggak, maksudnya mereka lebih nggak mau dibandingkan dokter-dokter dari negara ketiga kayak kita. Akhirnya kalau misalnya ada nanti dokter-dokter di sini, teman-teman di sini yang memutuskan untuk penyetaraan di Berlin, mungkin akan agak sulit mencari tempat hospitasi atau kerja dengan Berufs Erlaubnis. Jadi waktu itu kita akhirnya berusaha nyari kerja sebagai medizinische Fachangestellte, sebagai perawat tapi yang berspesialisasi. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Ada yang berhasil sampai bisa bekerja, sampai dapat izin kerja dari Ausländer Behörde. Ada yang udah dapat di rumah sakit, misalnya kayak saya lihat Herz-Katheter Labor Martin Luther Krankenhaus waktu itu, tapi nggak diterima oleh Ausländer Behörde-nya karena dengan alasan saya akan bekerja di luar kompetensi saya dan saya akan digaji rendah. Jadi kendalanya itu, masing-masing orang akan punya nasibnya masing-masing karena beda Beamte, beda Beamtin, dan lain-lain. Kalau kesulitan kerja di awal kerja sangat-sangat sulit ya, apalagi kalau misalnya kita mulai kerja di akut Krankenhaus. Karena masalah bahasa pastinya, masalah budaya juga, cara kerja yang sangat-sangat beda, sistem kesehatan sangat-sangat beda. Di Indonesia kita nggak punya rehab sentrum, kita nggak punya pusat rehabilitasi, kita di Indonesia nggak ada Sozialdienst, pasien pulang sendiri, nggak ada Arztbrief, nggak ada tulis surat-surat dokter gitu. Mungkin kita bikin, tapi itu nggak wajib kalau di Indonesia untuk dikasih ke pasien. Ya banyak banget hal-hal dan istilah-istilah yang kita harus belajar lagi. Gitu. Di awal-awal pekerjaan sulitnya di situ. Dan apalagi kalau misalnya kita kerja di akute Krankenhaus yang koleganya semuanya Deutscher, mereka biasanya lebih kurang pengertian dengan kesulitan kita dan kurang dengan adanya kurang pengertian itu, mereka akhirnya jadi kurang toleransi, kurang sabar. Ya, Baik, kitanya jadi harus kuat-kuat. baik. Terima kasih banyak Dokter Handoko untuk jawabannya. Dokter Bella, tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab oleh Dokter Yanuar ya. Alasan dari Jerman. Iya, saya tulis semua biaya, masalah, visa, dan kenapa dari Jerman ke Singapura. Ya, sebenarnya kalau saya boleh milih, kalau saya single, nggak punya istri, tapi saya sudah nikah 11 tahun, bahagia juga. Kalau saya single, saya besok balik lagi ke Jerman. Alright. Cuma ya, sekarang udah nikah aja. Jadi ya, di Singapura lah. Kenapa di Singapura? Ya, istri memang kebetulan orang Singapura dan anak saya orang Singapura ya. Jadi saya masuk ke Singapura lah. Dan ya, Singapura kan ya cukup maju ya. Dibanding Jerman nggak begitu terlalu berbanyak beda, tapi tetap saya bilang Jerman lebih maju. Jadi ini ya mungkin nggak terlalu apa ya, nggak terlalu berbeda dengan penerapan kedokteran lah. Oke, jadi kayak contoh pasien yang masuk stroke, ya kita tahu dalam 6 jam kita masih melakukan trombektomi. Oke. Jadi kalau ada pasien enstemi, terus pasiennya ada masalah, itu selalu di kateter, atau pasien masuk dengan kolangiosepsis 24 jam pasti di IRCP, contohnya IRCP. Jadi ya mungkin kenapa saya nggak ke Indonesia ya karena istri saya nggak mau saya jauh-jauh dari beliau lah. Oke, mungkin itu aja ya. Oke, Ya, siap. terima kasih. Ya, Mudah-mudahan ya, menjawab ya Dokter ya, Bella untuk ya. pertanyaannya. Thank you. Saya akan bacakan pertanyaan yang tadi sudah dikirimkan di kolom chat.
ini berasal dari pertanyaan kedua dari Dr. Andrew. Dari Dr. Andrew menanyakan, untuk mendaftar ke dokter militer, apakah ada persyaratan dari umur, kewarganegaraan, atau pendidikannya, atau lain-lainnya? Mungkin bisa ditanggung jawab oleh Dr. Januar. Karena nanti setelah ini juga ada pertanyaan untuk Dr. Handoko ya, dari pertanyaan ketiga. Silakan Dr. Januar. Ya, mungkin Dokter Andrew ini bisa jadi kita punya anggota ya, setiap kali webinar selalu ada. Selamat malam, Dokter Andrew. Ya, saya mau nanya balik mungkin, apa yang Anda maksud dengan dokter militer? Apakah Anda mau pergi ke rumah sakit militer kayak Bundeswehr Krankenhaus, atau Anda mau menjadi dokter yang dikirim ke Ukraine contohnya? Maksudnya apa ya? Mungkin bisa tolong saya ya. Iya dok, jadi kalau misalnya di rumah sakit militer gitu dok, itu. Oh, oke, ya nggak ada masalah. Siapa aja bisa masuk Bundeswehr Krankenhaus kok. Dan persyaratannya sama seperti yang biasa. Karena rumah sakit militer itu ya bagiannya juga mirip-mirip. Selain pasiennya lebih banyak pasien militer lah ya. Oke. Umur nggak ada batas, kewarganegaraan ya siapa aja bisa. Yang penting Anda mempunyai aprobasi pendidikan yang sama saja. Mungkin segitu aja ya. Apa Oke, ini menjawab pertanyaan Anda, Dokter Andrew ya? silakan Dr. Andrew. Terima kasih dok. Oh, Ya, sudah menjawab sama-sama. ya. Baik, baik, siap. Terima kasih. Untuk yang pertanyaan berikutnya, ini saya bacakan dulu yang sudah menuliskan tadi dari Dr. Valencia. Ada dua pertanyaan ini. Pertama, apakah sangat susah untuk spesialisasi di sana untuk melewati ujian FSP dan KP-nya? Karena saya dengar dari kerabat saya ada banyak yang menyerah dan akhirnya jadi perawat di sana, dokter. Terima kasih sebelumnya. Lalu ada pertanyaan tadi, yang kedua ini untuk dokter Handoko ya. Apakah sebagai asisten art di sana, kita juga bisa memberikan terapi kepada pasien di ruang rawat inap atas izin atasan kita atau spesialis yang menangani pasien itu ya dok? Mungkin yang pertama bisa dijawab oleh dokter Januar. Oh ya, mungkin saya over ke Dokter Handoko aja lah. Mungkin Oh Dokter baik, Handoko lebih siap. lebih pintar dari saya tentang ini. Ya, silakan Silakan, Dokter Handoko. Dokter Handoko. Ya, tentang Ya, FSP baik. dan KP, apa kendalanya dan bagaimana cara lulusnya, dan banyak lah teman-teman dokter yang putus asa dan menjadi flega ya ujung-ujungnya. Silakan dokter. Ya. Hmm, Oke. Pertama saya mau pastikan dulu kalau FSP dan KP itu bukan syarat untuk spesialisasi ya. Spesialisasi kalau mau spesialisasi itu di Jerman itu ya melamar gitu, melamar kerja biasa beberapa khusus spray. FSP dan KP itu cuma dua ujian untuk pengakuan kualifikasi kamu sebagai dokter medis yang bisa praktek gitu ya di Jerman dengan aprobasio nanti. Eh, Susah atau enggak tergantung tergantung nasib juga. Apakah nanti ketemunya dengan eh, prover yang killer, penguji yang killer atau enggak. Sama tergantung tempat juga. Misalnya saya dulu di Berlin, kalau FSP dan KP di Berlin, kita punya eh, tempat kursus untuk, misalnya saya dulu FSP dan KP itu dua-duanya saya ada kursusnya, kursus 3 bulan untuk persiapan FSP dan untuk kursus 3 bulan untuk persiapan Catch Proof. Dua-duanya dari Charité. Sus pas proof-nya saya lulus sekali, sekali sekali ujian langsung lulus, dan Catch Proof juga saya lulus ujian sekali lulus. Mungkin tapi yang saya dengar dari semua kolega saya yang dari Atmajaya juga dan juga dari yang lain, bahkan karena saya satu kelas dari Charité itu ada banyak banyak dokter-dokter dari negara lain. Ujian Catch Proof di Münster misalnya itu terkenal sangat susah gitu. Jadi Oke, tergantung tempat juga. Kalau misalnya jadi perawat itu menurut saya bukan yang menyerah ya, maksudnya dokter-dok. Dulu saya juga sekelas waktu persiapan Paksurat Pupung dan Kiatnis Pupung, eh, mereka ada yang kerja di perawat karena memang belum punya anopnis dan belum punya eh, aprobation. Jadi supaya bisa dapat sedikit penghasilan,
ya mereka kerja jadi perawat, tapi tetap aja mereka ngelewatin semua proses itu. Mereka tetap belajar bahasa, uji persiapan FSP dan persiapan KP. Ya, terima kasih Dokter Handoko. Kalau saya boleh tanya balik ke Dokter Handoko, dulu Dokter Handoko setelah FSP dapat langsung KP atau ambil beruf Erlapnis dulu? Saya ambil Bruce Alapis dulu dok, tapi tetap Oke. aja di Berlin ternyata nggak berhasil, nggak ada yang mau. Oke, jadi walaupun punya beruf Erlapnis, Anda daftarnya di Berlin aja atau daftar di luar Berlin juga? Dengan Bruce Alapis Berlin artinya hanya bisa daftar di rumah sakit di Berlin dok. Oke, terus Anda Butuh lamar S1. berapa rumah sakit lagi dulu? Banyak dok, banyak banget waktu itu Banyak banget ya. Oke. berbelas-belas. Oke, iya itu juga mungkin yang harus digarisbawain. Sebenarnya tadi ada pertanyaan dari Dokter Bella, persiapan uang itu berapa? Ya saya rasa 30.000 sampai 40.000 itu fine. Yang orang sering harapkan ya, itu mau ke Jerman cepat-cepat untuk mendapatkan beruf Erlaubnis lalu kerja. Memang ada orang-orang yang beruntung mungkin di Bundesländer yang lebih kecil. Ya ini juga yang saya pilih. Saya kerjanya itu di Baden-Württemberg dan di Rheinland-Pfalz. Itu lebih kecil dari Berlin tentu saja. Itu lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan ya. Sedangkan kalau Anda di Berlin seperti Dr. Handoko yang notabene itu ya ibu kota, atau dulu saya di Hamburg, Hamburg itu kan kota kedua terbesar, atau di München. Tentu di sana karena setiap orang Jerman pengen kerja di sana, ya jadi kemungkinan untuk orang asing itu lebih kecil seperti itulah. Ya, jadi Beruf Erlaubnis itu sebenarnya saya nggak sarankan langsung kerja setelah ada Beruf Erlaubnis, kalau bisa langsung ke KP. Tapi ya kalau Anda memaksa benar-benar pengen kerja dulu, baru ujian KP ya bisa juga gitu, it's no problem. Oke, terima kasih Dokter Handoko. Mungkin yang perlu saya garis bawain juga, ya Dokter Handoko menjawab dengan sangat baik. Mungkin itu tergantung semua luck kita. Oke, jadi bukan kalau kita nggak lulus di Jerman itu bukan berarti kita not well prepared atau kita itu bodoh. Eh, dengan kenyataan, dengan Anda sudah lulus kedokteran di Indonesia dan Anda lulus B2, itu menunjukkan kualitas Anda sebagai manusia. Anda tuh ya, manusia pintar gitu loh. Tapi masalah lulus nggak lulus itu ya tergantung semua ya. Kalau kita mendapatkan penguji yang benar-benar killer, yang nggak peduli dengan Ausländer, ya udah kita bisa gagal. Atau kita mendapatkan tema-tema yang ya kita benar-benar nggak familiar lah. Tapi overall, kalau saya boleh cerita, saya tinggal di Jerman 15 tahun. Puji Tuhan saya nggak pernah nggak lulus ujian oral ya. Eh, Bukan karena saya super pinter ya, tapi karena saya rasa orang Jerman itu sebenarnya pada umumnya reasonable. Oke. Tapi mungkin ada ya mungkin sekitar 10 sampai 30% yang agak gila, oke. Dan mungkin lagi bad mood dan Anda juga lagi pech atau lagi sial, ya Anda nggak lulus gitu loh. Tapi jangan berkecil hati karena mengulang itu di Jerman itu normal. Itu bisa tanya ke Dokter Widi. Masih ada nggak Dokter Widi sekarang? Untuk mengulang sebuah ujian itu ya is normal aja. Ya Dokter Widi mungkin dulu nggak lulus ya. Tapi ya mungkin teman-teman. Ada. Ya. Ya, Gimana tapi Dokter Widi? Boleh share, boleh share. Ya. boleh. Jadi sesuai dengan yang ke Dokter Yanuar sama Dokter Handoko udah ngomongin, tepat sekali. Jadi itu semua tergantung luck juga. Memang kalau misalkan dari pengalaman, kalau di kota besar memang apalagi yang tempat-tempat terkenal, Münster, Heidelberg, persaingannya semakin besar. Jadi kemungkinan masuk sebagai kita orang pendatang dari dunia ketiga juga semakin kecil. Tapi kalau misalkan itu bukan berarti kita nggak bisa sama sekali di Jerman. Banyak kok yang saya juga di sini kenal orang-orang yang akhirnya lulus dari Fachsprachenprüfung, Kenntnisprüfung. Mereka juga bisa masuk dengan cepat. Semua balik lagi tergantung juga sama luck-nya. Yang seperti Dokter Yanuar ngomongin,
kalau ketemu provernya memang dia sudah anti, di mana-mana kayaknya semua sama ya, nggak ada selalu baik, pasti ada aja lah yang tidak baik, orang tidak baik gitu loh. Ya itu kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Tapi kebanyakan mereka juga pas waktu ujian, mereka juga kadang juga memberikan apa ya, tips ya. Mereka mengarahkan kita pada pertanyaan-pertanyaan supaya kita bisa jawab gitu loh. Jadi bukan berarti kalau misalkan ditanya apa langsung salah, mereka akan mencoba mengorek kita sejauh mana gitu loh. Mereka tidak akan selalu langsung bilang, oh oke, jawaban salah sama sekali. Mereka akan bantu. Baik, siap. Terima kasih juga Terima kasih. untuk Ya, ya, terima kasih, Widi. Ya. Ya. baik. Saya langsung lanjut lagi ya dok ya, untuk karena masih ada beberapa pertanyaan yang harus Ya, kita. pertanyaan makin banyak Pak Islah kita mau. Iya, Ya, nggak apa-apa ya satu-satu. dok ya. Saya bacakan lagi Iya, ya, untuk silakan. pertanyaan Ya, berikutnya. silakan. Oke, baik. Ya. Ya, pertanyaan berikutnya datang dari Dokter Nicholas. Apakah ada biaya tambahan? Bila ada, berapa yang perlu dikeluarkan dan berapa lama ya dok? Lalu untuk spesialisasi dermatologi butuh berapa tahun? Apakah kita bisa memilih yang hospital base? Ya, mungkin saya langsung jawab. Ya, kurang lebih sekitar segitu. Tadi saya udah bilang, nanti saya kirimkan breakdown-nya juga. Eh, Lalu spesialis itu dermatologi itu 5 tahun lah. Istri saya juga dermatologi tapi di Singapura. Di Singapura dermatologi 7 tahun, tapi di Jerman itu 5 sampai 6 tahun. Formalnya 5 tahun, tapi pada umumnya tuh orang suka nunggu untuk ujian spesialis, jadi mundur-mundur mungkin 5,5 tahun atau 6 tahun. Pada umumnya sih hospital base ya di Jerman. Ada juga yang mau di uni ya bisa, tapi pada umumnya hospital base. Oke. Baik, Mungkin lanjut. Baik. siap. Yang kelima, ini ada pertanyaan dari Dokter Anastasia. Ingin bertanya untuk mendapatkan, ini PR, saya kurang paham singkatannya mungkin. Bagaimana caranya ya dok? Untuk mendapatkan PR. Mungkin Dokter Permanent Anastasia resident. boleh di, oh iya, Dokter Handoko mungkin mau menjawab. Tapi saya kurang tahu juga. Jadi permanent resident di Jerman itu Niederlassungserlaubnis bukan ya dok istilahnya. Mohon izin, Dokter Handoko Apa agak ya? kurang Mungkin dekat ya, nih. mungkin ya enggak. Sorry, dokter ya. Jadi PR itu sebenarnya ya permanent resident kayak green card ya, di Amerika. Di Jerman itu green card itu sebenarnya tidak ada. Nggak ada ya. Mungkin alternatifnya itu seperti Niederlassung-Erlaubnis lah. Niederlassungserlaubnis. Ya. Iya. Ya, no Untuk problem, pasti dapat. Niederlassungserlaubnis. Saya nggak bisa tahu. bilang no Tahu. problem, pasti dapat. Saya juga dulu Blaue Iya. Karte nggak lama ganti di langsung Erlaubnis. Dokter Handoko apa ya ininya? Saya masih Blaue Karte. Blaue Karte ya. Iya, iya. Oke. Ya, Tapi no iya, problem. tapi saya dengar 33 bulan dengan Blaue Karte non-stop bisa langsung daftar Niederlassungserlaubnis sekarang. Ya, no problem, no problem. Kalau di Singapura sangat susah ya, atau Australia atau UK. Tapi untuk hal-hal seperti ini, Jerman very welcome untuk experts ya. Ya, walaupun saya dengar Iya. sekarang AfD menang ya, Dokter Widi ya. AfD itu menang di Sachsen ya, sama di mana? Ya Tapi, menang di iya, Sachsen, tapi untungnya iya, belum menyeluruh ya, belum iya, di Jermannya. iya, iya, oke. Ya, kita next Pak Islah. Ya. Oke, baik dok. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Dokter Rio Sevin ya. Izin tanya dok, kalau Natsdins biasanya berapa jam? Dan kalau malam stay di bangsal, rawat inap atau notap 6 juga? Ini mungkin Dokter Handoko bisa bantu jawab. Nah, Dokter Handoko, ya. Lagi-lagi beda-beda. Kalau beda-beda rumah sakit, beda aturan. Bahkan kita punya, kalau di Jerman ada Rehabzentrum, pusat rehabilitasi, ada yang untuk indera medicine, ada yang psikiatri, neurologi,
ortopedi, ada yang psikiatri. Itu biasanya di rehab-center karena pasien-pasiennya rehabilitasi stadium C dan D udah sangat stabil, kita harus jaga 24 jam. Ada yang bahkan 36 jam saya pernah hospitasi di situ. Tapi kalau misalnya aku terklinik itu nggak mungkin. Karena misalnya saya sendiri di klinikum payahnya di aku terklinik, saya jaga di eh, tiga stasiun besar kardio, gastro, dan geriatri. Itu saya cuma ada house dins 4 jam. Dan selama 4 jam itu saya banyak banget yang harus dilakuin. Bahkan kadang-kadang sampai nggak bisa duduk. Ada Vigo lah, ada yang pasang jadwal, ada yang harus pasang infus lah, ada yang harus transfusi darah lah. Iya, jadi kalau di komputer klinik 4 jam, Nahdins dengan Nahdins yang di note off lama sama yang di IGD maksudnya dan di intensif stasiun yang di ICU itu beda lagi. Ya mereka punya dry shift, punya 3 shift, 8 jam, 8 jam, 8 jam atau sekitar segitu kan 7, 9 dan berapa gitu. Oke, baik. Sorry, mau nanya lagi Dokter Handoko. Dulu Ya. Dokter Handoko itu hospitasi kapan itu? Sebelum KP atau sebelum FSP gimana? Boleh cerita sedikit kapan ngambilnya dan pengalamannya seperti apa untuk membantu Dokter Handoko lebih paham tentang sistem di Jerman? Silakan. Saya langsung, jadi waktu awal-awal saya lamar kerja dok. Oke, hospitasi pertama saya itu sebenarnya di Berlin, itu jadi MFA, Medizinische Fachangestellte di Martin Luther Krankenhaus, itu di Herzkatheter Labor. Karena waktu itu saya mau kerja jadi MFA, tapi karena proses eh, birokrasinya berbelit-belit, jadi saya putusin saya mau hospitasi dulu selama proses birokrasi ini gitu. Tapi yang ujung-ujungnya akhirnya nggak boleh juga sama Ausländer adanya. Terus saya setelah dapat aprobation, saya melamar ke banyak tempat dan setiap lamar itu saya selalu bilang ke apa namanya ke CFAS-nya, saya mau sekalian hospitasi 1 hari atau 2 hari gitu. Jadi saya punya banyak pengalaman hospitasi kok sebelum saya kerja di sini di klinikum payahnya. Oke, jadi sebelum ujian, maksud saya, jadi hospitasinya baru dikerjakan setelah KP ya, setelah Setelah dapat aprobation, aprobasi. genau, setelah dapat Hmm, aprobasi. oke. Jadi menurut Anda untuk mendapatkan FSP dan KP itu eh, hospitasi itu membantu nggak sih kira-kira? Ya saya punya mainung sendiri ya tentunya, tapi saya mau tahu pendapat Anda seperti apa ya? Pendapat saya sangat membantu banget menurut saya ya dok, karena Oke. eh, Oh, itu akan membuang waktu kita, tapi akan sangat improve bahasa kita ya. selama di rumah sakit dan akan kita akan jadi lebih familiar juga ternyata dengan sistem kesehatan di Jerman itu mereka tuh ngapain aja, apa sih apa saja Verfügung tuh apa sih, akhirnya saya akan jadi lebih terpapar dengan istilah-istilah baru yang dokter-dokter dari Indonesia tuh gak bakal tahu gitu. Ya, yang mungkin Fasilitas juga kita Verfügung nggak lah, nggak konsultan nggak format. nggak 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 terlalu paham lagi kita baca buku ya. Mungkin kita udah lihat Ya, baca kata-katanya di buku, tapi begitu kita hospitasi, kita lebih paham ya. Contoh kayak lebih paham. Überweisung, Einweisung, ya kan, Ya, UPS Verweisung, kan sung masuk. sung sung, ya kan. Mungkin itu yang membingungkan ya lagi awal ya. Oke, jadi menurut Anda Iya betul. kalau bisa hospitasi why not lah, isn't it? Iya. Oke, Ken. Oke, terima kasih. Tapi Bisa tapi move on, saya Pak sendiri Islah. sebetulnya Oh waktu ya, silakan. MSP KP, tapi saya Ya, sendiri sebetulnya selama FSP KP saya nggak hospitasi. iya, Tapi iya, saya iya, iya, kesulitan iya. juga Paham, paham. Baik. Karena mungkin kesulitan Anda mungkin karena Anda mulainya di kota besar di ya. Berlin ya. Ya Dulu betul. saya paham. Saya sebenarnya salut dengan Anda. The fact that Anda lulus FSP dan KP di kota besar itu saya yakin itu pasti sulit. Dulu saya kan di Berlin juga 1 tahun. Saya tahu bagaimana persaingan di Berlin itu seperti apalah. Jadi ya, congratulations to you. Oke, Iya. over ke Pak Ista lagi. Ya, Oke, silakan. baik. Siap, Dok. Ini memang luar biasa malam hari ini ya. Pertanyaannya sangat antusias, banyak sekali. Saya lanjut ke Dokter Anet Pardede.
Jadi sebetulnya tadi sudah ditanyakan juga ya untuk ada dermatologi oleh Dokter Nicholas tadi sudah terjawab sama Dokter Januar. Terus kemudian ini kardiologi ya. Pertanyaannya bagaimana mengambil spesialis kardiologi dan ada pertanyaan teman saya memulai proses spesialis ke Jerman melalui program BFD. Menurut dokter bagaimana jika memulai persiapan PPDS dari program BFD? Silakan dok. Mungkin Dokter Handoko boleh bantu jawab atau Dokter Yanwar juga saya persilakan. Ya, sekali lagi mengambil spesialis di Jerman itu ya simply atau melamar kerja gitu. Jadi tinggal cari sentrum mana aja yang punya Ermächtigung, yang punya hak untuk kasih pendidikan spesialisasi kardiologi, lalu kita lamar di situ sebanyak mungkin. Nanti mungkin dari misalnya kita udah lamar 12, lalu 5 memanggil kita, ya kita datengin satu-satu. Kalau saya pribadi saya hospitasi juga di masing-masing itu, dan saya lihat yang mana yang paling bagus untuk saya, lalu kita tinggal setuju dan mulai ngurusin lagi urusan birokrasinya, akhirnya mulai kerja di situ. Oke, Nah, siap. Mudah-mudahan cukup menjawab ya, Dokter Anet Pardede. Ini sebetulnya malam hari ini waktu kita sudah hampir habis nih, Dokter Yanwar ya. Sudah hampir habis karena kita selesai atau finish di jam 20.30. Namun rasanya dengan pertanyaan yang masih tak kunjung selesai ini sepertinya mohon izin. Saya mau minta izin dulu ke Dokter Yanwar untuk saya tambahkan sedikit waktunya, Dok ya. Oke, aman. Alhamdulillah. Baik, saya lanjut lagi ke Dokter Arif. Dokter Arif ini bertanya, izin tanya ke founder, Indonesia sudah memulai PPDS hospital base, tapi sayang tidak semuanya sama, terutama di umur. Kalau di Indonesia masih mensyaratkan usia 35 tahun maksimal ya dok. Menurut founder, apakah umur begitu besar pengaruhnya dalam menjalani PPDS di Jerman? Dan berdasarkan pengalaman sebelumnya, pernah bertemu asisten art tertua umur berapa? Terima kasih. Aduh, saya benar-benar terkesan malam ini ya. Saya rasa saya mengundang narasumber yang sangat baik ya, Dokter Handoko. Saya udah ngundang terima kasih. Oberarzt, ngundang Facharzt, ngundang banyak orang. Tapi rupanya ini kalau orangnya masih fresh, pertanyaannya jadi banyak ya. Oke. Eh, Menurut saya, eh, kesempatan di Jerman itu selalu besar. Mungkin orang yang tertua yang saya pernah ketemu, asisten arts umur 50. Itu beliau seorang ibu lah ya. Habis ibu udah punya anak banyak, terus lama di rumah, terus tiba-tiba dia kangen mau kerja di rumah sakit lagi. Nah, dia mulai lagi. Tentu nggak mudah ya. Tapi saya cerita pengalaman saya sendiri lah. Oke. Saya sebenarnya lagi mengambil bagian subspesialis di Singapura. Mudah-mudahan saya bisa menjadi intensivis. Oke. Nah, saya kan juga nggak muda lagi ya. Dulu lagi saya mulai kerja sebagai asisten arts kayak Dokter Handoko itu saya umur 26-27. Oke. Atau Dokter Handoko juga mungkin umurnya segituan ya. Atau lebih muda saya nggak tahu. Sekarang kan saya udah umur 39 dan saya harus kompetisi sama anak-anak muda di Singapura gitu ya. Ya tentu saja saya lebih banyak knowledge. Saya kerjanya jauh lebih efisien dan lebih knowledgeable dan lebih santai lah. Tapi tentu saja kalau kita jaga malam sampai 30 jam, tentu saja fisik saya itu terganggu. Jadi yang saya bilang ya mulai asisten arts itu ya secepat-cepatnya lah, jangan mengundur-mundur, mau ngapain mundur-mundur seperti itu. Tapi nggak ada limit sebenarnya. Contoh lagi ada teman saya yang baru menjadi chef arts, itu Dr. Rene Gulden, itu juga tahun depan saya akan jadwalkan untuk membawakan webinar. Beliau itu Facharzt für Inner Medicine, Facharzt für I think gastroenterologi, dan 2 tahun lalu itu menjadi Facharzt untuk menjadi pulmonologi. Jadi itu orang ini punya 3 Facharzt ya, dan orang ini super capable. Jadi dia menjadi Facharzt untuk bagian paru-paru itu di umur ke-50. Karena saya tahu lah sama beliau teman dekat orang Jerman. Nah, tapi setelah dia lulus jadi dokter spesialis penyakit paru,
kan umur 50, tapi karena backgroundnya dia begitu bagus, dia diambil menjadi dokter kepala seperti itu. Jadi ya selalu punya kesempatan yang unik lah. Jadi nggak usah bandingin, oh perjalanan saya harus sesuai dengan perjalanan dokter Handoko. Setiap orang itu spesial dan unik. Mungkin itu saja. Over Pak Ista. Ya. Oke, baik, siap. Terima kasih, Dok. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Dr. Archie. Izin bertanya, Dok, di PPDS Jerman, apakah ada membantu untuk persiapan sampai kita pergi ke Jerman? Dan untuk biayanya berapa? Ini sebetulnya tadi sudah dijawab ya. Dan penempatan rumah sakit kita ambil PPDS itu ditetapkan pemerintah Jerman atau kita yang pilih sendiri ya, Dok? Terima kasih. Oke, dari awal sampai akhir one step one door solution dan rumah sakit itu ya terserah kalian. Tapi sampai aprobasi itu ya kalian bersama kami. Jadi setelah aprobasi dapat atau STR ya kalian boleh kerja dimanapun Anda berada. Mau di Ostdeutschland, di Süddeutschland, Westdeutschland itu terserah Anda. Ya, over. Oke, baik. Yang berikutnya dari Dr. Naura. Sejak dari awal mengikuti C1 Medicine selama setahun di Bundesland masing-masing, kemudian mengikuti persiapan FSP dan juga KP, kira-kira jeda atau jarak waktunya di tiap tahap berapa lama ya, Dok? Dan sekiranya apakah kita dapat mencari pekerjaan sampingan karena belum mendapat gaji untuk sustain financial di luar superkonto? Oke, ini pertanyaan sangat detail. Mungkin bisa kirim message ke Miss Mirna lagi karena Anda sudah C1 ya. Jadi saya lebih bisa membantu Anda secara detail kalau private. Oke, carry on. Ya, Oke, siap. silakan. Ya. Baik. Tadi Dr. Andrew sudah tanya Jadi ya. kita bisa milih lah. Ya, saya Siap. baca bisa milih sendiri rumah sakitnya. Oke. Sekarang Mose ya, Dokter Mose. Ya, baik Dokter Valencia Musa, apakah sebagai asisten art di sana kita juga bisa memberi? Oh, ini tadi sudah ya, Dok ya? Sudah dijawab oleh Dokter Handoko. Oh iya, ya. Satu lagi dari Dokter Vika, kalau sudah lulus SPJP di Indonesia, memungkinkankah untuk adaptasi di Jerman? Apakah lewat internal medicine lagi? Itu Dok. Ya, tadi pertanyaan mirip ya sama dokter dokter siapa ya dari radiologi. Saya kurang paham terus terang. Nanti saya mungkin cari lagi lebih detail karena ini ada beberapa orang yang menanyakan ini. Nanti mungkin saya akan posting di Instagram. Ya, Baik. jadi pantau di Instagram kita terus lah. Oke? Baik, siap. Kemudian pertanyaan dari Dokter Mustika Putri. Apakah tempat kursus untuk persiapan ujian FSP dan KP harus kita cari sendiri atau bisa dibantu dari pihak PPDSG? Kemudian tempat atau kota di mana kita melakukan persiapan ujian FSP dan KP, apakah akan menjadi tempat kita ujian atau kita bisa ujian di kota lain? Oke, ini juga agak mendetail, bisa message kami, tapi kita kerjanya tuh di Jerman Barat. Dan kenapa saya kerja di kota ini? Karena saya udah nyari di mana-mana, saya udah research cukup lama ya untuk ini. Saya udah pengalaman sekarang 3 tahun lebih ya untuk ngurus anak-anak yang datang ke Jerman. Itu di Bundesland lain itu nggak semudah di tempat kita lah. Dan kalau kalian bergabung bersama kami, itu pada umumnya kalian berada di sekitar Koblenz lah, sampai dari FSP, KP, dan mendapatkan aprobasi. Oke? Di daerah Koblenz. Ya, terima kasih. Baik, ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir, karena tadi Dokter Ya. Archie mungkin kurang jelas. Mohon dijelaskan kembali Dok mengenai biaya tadi seperti apa gitu ya untuk di PPDSG. Oke, no worries. Abis ini kan kalian semua di WhatsApp group saya kirimkan postingan tentang biaya. Kalau mau lebih details, kita juga bisa webinar. Maksudnya kayak sebenarnya saya sama Dokter Denny. Ini ada Dokter Joseph Denny nih baru sign juga di kita. Nanti saya bisa interview Anda satu-satu, terus saya bisa jabarkan bagaimana cara permainan kontrak kerja dengan PPDS Germany. Sebentar saya akan kirim di kita punya Kolom di komentar ya. WhatsApp bersama. Ya, terima kasih. Baik. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, Dr. Handoko.
Terima kasih dok sudah berkenan sharing pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat juga ya buat teman-teman di tanah air gitu kan, bahwa mungkin ada secercah harapan. Ya, lebih saya bilang adalah ini adalah big dream-nya mungkin para dokter sekalian. Mudah-mudahan saya juga mendoakan agar teman-teman dokter di tanah air ini tentunya bisa mewujudkan ya impian melanjutkan PPDS di Jerman. Dan tentunya saya aturkan terima kasih juga sekali lagi untuk Dr. Yanuar sebagai founder PPDSG. Kemudian saya aturkan terima kasih Dr. Widianto Hantareja. Malam hari ini beliau juga tadi sudah memberikan banyak share juga ya. Dan juga di sini ada Dr. Aron dan juga teman-teman kolega dokter lainnya. Sekali lagi, tadi si Dr. Yanuar sudah mengirimkan ya. Ini mungkin untuk bisa diklik langsung. Jika para teman atau kolega dokter di sini mungkin mau bertanya mengenai investasinya, karena biasanya memang ini yang sedang dipersiapkan atau mungkin ini yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Dan semua informasi sudah kita sajikan semua di website ppdsstripgermany.com, di mana semua informasi apa yang akan dibantu oleh PPDSG itu semua juga sudah ada di sana. Mungkin kalau mau baca lebih lanjut kami persilakan, dan juga untuk kontak WhatsApp-nya bisa menghubungi Miss Mirna di 0591032648, juga sudah di-share oleh Dr. Yanma. Baik, sekali lagi terima kasih saya aturkan buat para peserta live webinar pada malam hari ini 14 September di tahun 2024. Kemungkinan akan ada live webinar yang biasanya jedanya adalah 2 bulan ya, biasanya kurang lebih ya dok ya, kurang lebih sekitar 2 bulan yang akan datang, dan kemungkinan itu webinar terakhir di tahun 2024, karena biasanya tiap 2 bulan sekali. Dan saya rasa para dokter mungkin bisa menyimak akun sosial media kita, dan jangan lupa di follow kalau belum follow akun Instagram @ppdsgermany. Terima kasih banyak sekali lagi keikutsertaan dari para dokter sekalian. Sampai berjumpa nanti kita di live webinar kita di bulan mendatang. Kemungkinannya mungkin kalau tidak di November ya, mungkin sebelum Desember, katakanlah sudah kita akan persiapan lagi untuk live webinar. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua. Sampai ketemu lagi dan saya akhiri selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Thank you. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Dr. Handoko, makasih. Oke, Dr. Sandi berarti nggak hadir ini. Oke, thank you.